Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari terakhir, jagat maya Indonesia kembali dihebohkan. Sebuah tayangan televisi dari stasiun nasional Trans 7 menuai sorotan tajam setelah menampilkan kehidupan pesantren dengan narasi yang dianggap tidak pantas. Reaksi publik pun meluas dari kalangan santri, alumni, hingga tokoh keagamaan. Tagar boikot Trans 7 menjadi trending dan diskusi hangat pun muncul. Apakah media berhak mengulas kehidupan pesantren dengan cara seperti itu? Ataukah ada batas yang harus dijaga antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai keagamaan? Kasus ini bermula dari tayangan Expose Uncensored di Trans 7 yang menyoroti kehidupan santri di salah satu pesantren ternama di Kediri, Jawa Timur. Dalam tayangan tersebut, muncul narasi dan adegan yang menggambarkan keseharian para santri dan kiai. Namun, sebagian masyarakat menilai cara penyajian program itu tidak mencerminkan adab dan rasa hormat terhadap tradisi pesantren. Beberapa cuplikan seperti pernyataan, santrinya minum susu saja harus jongkok, dipandang melecehkan dan mengandung nada satir terhadap budaya pesantren. Disinilah titik awal munculnya gelombang kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Tak butuh waktu lama, video tersebut menyebar luas di berbagai platform digital. Para santri dan alumni pesantren menilai tayangan itu tidak hanya menyinggung perasaan, tetapi juga merendahkan nilai luhur yang selama ini dijaga di dunia pesantren. Organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga akademis turut bersuara. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI kemudian turun tangan dan memutuskan menghentikan sementara program Expose Uncensored sembari melakukan evaluasi mendalam terhadap isi siarannya. Tak berhenti di situ, pihak Trans 7 juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka serta melakukan audiensi dengan pihak pesantren yang disebut dalam tayangan tersebut. Langkah ini disambut baik oleh banyak kalangan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari sebuah media nasional. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan agama. Ia adalah warisan peradaban yang telah membentuk karakter bangsa Indonesia selama berabad-abad. Di dalamnya tertanam nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan penghormatan terhadap ilmu serta guru. Seorang kiai bukan hanya guru, tetapi juga teladan dan pembimbing spiritual. Santri tidak sekedar belajar kitab, tetapi juga menempuh perjalanan batin, belajar adab sebelum ilmu, dan mengamalkan keikhlasan dalam setiap langkah. Maka ketika pesantren digambarkan secara tidak proporsional di media, banyak pihak merasa itu bukan hanya persoalan citra, tetapi juga menyangkut kehormatan, nilai, dan identitas keagamaan. Di sisi lain, media memiliki hak untuk mengulas dan menyiarkan berbagai fenomena sosial. Kebebasan pers dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut juga dibatasi oleh tanggung jawab, moral, dan etika penyiaran. Dalam konteks budaya dan agama, cara penyampaian menjadi kunci utama. Sebuah tayangan mungkin dimaksudkan sebagai dokumenter, namun tanpa kepekaan budaya, ia dapat menimbulkan kesalahpahaman. Inilah tantangan besar bagi dunia media. Bagaimana menyampaikan fakta tanpa melukai nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Karena dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, rasa hormat dan empati adalah bagian dari proporsionalitas jurnalistik. Dari peristiwa ini, ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Pertama, pentingnya memahami konteks budaya sebelum menilai atau menayangkan suatu tradisi. Kedua, peran media seharusnya menjadi jembatan pemahaman, bukan sumber kesalahpahaman. Dan ketiga, masyarakat juga perlu bijak dalam respons, agar kritik disampaikan dengan cara yang membangun, bukan dengan kebencian. Klarifikasi dan permintaan dari pihak Trans 7 menunjukkan bahwa komunikasi dan introspeksi masih menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan. Sementara bagi lembaga penyiaran lain, kasus ini bisa menjadi pengingat bahwa sensitivitas budaya dan agama adalah hal yang tak bisa diabaikan dalam dunia media modern. Dalam dunia yang serba cepat dan digital seperti sekarang, setiap tayangan bisa menjadi viral dalam hitungan detik. Namun di balik kecepatan itu,
ada tanggung jawab besar untuk menjaga kebenaran, etika, dan rasa hormat. Tradisi pesantren telah melahirkan ribuan ulama dan pemimpin bangsa. Menjaganya berarti menghormati akar budaya kita sendiri. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk saling memahami. Karena antara media dan tradisi, keduanya bisa berjalan berdampingan, asal dilandasi dengan etika, empati, dan rasa saling menghargai. Setiap peristiwa punya makna, dan setiap kontroversi menyimpan pelajaran. Waktu tak pernah berhenti, rahasia terus mengalir, inilah arus waktu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Arus Waktu agar kita bisa terus menjelajahi sejarah, ilmu, dan misteri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.